Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang persamaan fonologi bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Baik, soal yang pertama itu nomor 1, perbedaan Yinsu dan Yinwei digunakan untuk menyatakan pilihan atau alternatif antara dua hal. Misalnya, saya ingin makan nasi goreng atau mie goreng. 我想要吃炒饭或者炒面，因为 terus yang kedua digunakan untuk menyatakan alasan atau sebab mengapa sesuatu terjadi. Misalnya itu karena hujan saya tidak pergi ke taman. 因为下雨我没去公园. Nomor 2, persamaan sifat suku kata bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Kedua bahasa menggunakan reduplikasi pengulangan kata. Keduanya menggunakan kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan tentang kata kerja atau kata sifat. Keduanya seringkali menggunakan struktur kalimat subjek, predikat, objek SPU. Nomor 3, persamaan vokal. Sama-sama memiliki bikal tunggal dan rangkap seperti I dan A, dan sama-sama dibentuk dari kombinasi posisi lidah dan bentuk bibir. Yang keempat, gambar bagian 3 persamaan pelafalan. Bagian vokal bisa digambarkan dalam bentuk segitiga. Yang pertama, atas vokal tinggi seperti I dan U. Yang kedua, tengah E dan O. Yang ketiga, bawah A. Posisi lidah dan bibir menentukan jenis vokal. Yang kelima, persamaan konsonan. Konsonan yang sama itu ada M, N, F, L, S. Yang kedua, keduanya juga punya bunyi Y dan W, tapi dalam Mandarin lebih ringan. Yang ketiga, tidak memiliki F. Nomor 6, beberapa negara yang termasuk kerumunan bernada. Ada Thailand, Vietnam, Laos, Burma, dan Yoruba. Baik, nomor 1 lagi yaitu perbedaan fonem Yinwei dari bahasa Mandarin dan bahasa Tionghoa. Perbedaan utama fonem Yinwei antara bahasa Indonesia dan Mandarin terletak pada vokal, konsonan, dan nada. Bahasa Indonesia tidak memiliki vokal yu, sementara bahasa Mandarin memilikinya. Selain itu, Mandarin memiliki konsonan beraspirasi dan tidak beraspirasi yang tidak ada di bahasa Indonesia. Perbedaan paling menentang bagi pelajar Mandarin adalah sistem nada, di mana nada dapat mengubah makna kata. Yang kedua, perbandingan ciri-ciri suku kata. Perbedaan utama dalam ciri-ciri suku kata antara bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia terletak pada struktur dan penggunaan nada. Bahasa Mandarin memiliki struktur suku kata yang lebih sederhana dengan fokus pada inisial atau konsonan awal dan final, yaitu vokal dan konsonan akhir, serta nada yang sangat penting dalam membedakan arti kata. Sementara itu, bahasa Indonesia memiliki suku kata yang lebih kompleks dengan berbagai kemungkinan kombinasi vokal dan konsonan, dan tidak memiliki nada yang signifikan dalam membedakan arti kata. Nomor 3, dalam bahasa Indonesia tidak memiliki konsep vokal. Bagaimana? Dalam bahasa Indonesia tidak memiliki istilah yunmu, hanya memiliki istilah vokal. Nomor 4, bahasa Indonesia memiliki beberapa yunmu. Yunmu bahasa Tionghoa terdiri atas komponen apa saja? Alfabet awal yunmu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, bahasa Indonesia tidak memiliki yunmu. Bahasa Indonesia hanya mengenal istilah vokal, bukan yunmu. Yang kedua, yunmu terdiri atas 3 komponen, yaitu vokal inti, vokal awal, dan akhiran sangau. Yang ketiga, berdasarkan alfabet awal dibagi menjadi dan dikenal sebagai sihu. Contohnya, kaikouhu, cichihu, heikohu, sokohu. Yunmu tunggal bahasa Tionghoa dibagi menjadi 3 macam, yaitu yunmu vokal daun lidah, yunmu vokal ujung lidah, dan yunmu vokal lidah tertekuk ke arah atas. Bahasa Indonesia memiliki berapa tunggal? Vokal tunggal Indonesia memiliki 6 vokal tunggal, yaitu I, E, A, U, O, E. Karena kosakata asing muncul, yaitu A, iya, A, dan lain-lain. 7. Vokal bahasa Indonesia dibedakan berdasar apa? Vokal bahasa Indonesia dibedakan berdasarkan beberapa hal: posisi lidah dalam rongga mulut, bentuk bibir, dan maju mundurnya lidah. Secara umum, vokal dibedakan menjadi vokal tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan posisi lidah. Selain itu, berdasarkan bentuk bibir, vokal dibedakan menjadi vokal bulat dan vokal netral atau tidak bulat, dan berdasarkan maju mundurnya lidah. Vokal dibedakan menjadi vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang. Nomor 8, vokal rangkap bahasa Indonesia dan bukan rangkap bahasa Indonesia. Vokal rangkap atau diftong dalam bahasa Indonesia adalah gabungan 2 huruf vokal yang dilafalkan sebagai satu bunyi seperti I, au, e, dan
oi. Contoh vokal bukan rangkap atau monoftong adalah vokal tunggal seperti a, e, i, o, dan u. Contoh vokal rangkap itu ai, rantai, pantai, sajak, kerbau, mai. Dan contoh vokal bukan rangkap a, api, padi, lusa. 9 vokal rangkap bahasa Tionghoa dan berapa jumlahnya. Dalam sistem Hanyu Pinyin, bahasa Tionghoa memiliki 9 vokal rangkap atau diftong yang disebut vokal majemuk. Vokal majemuk ini adalah gabungan dua vokal tunggal atau lebih yang membentuk satu bunyi vokal yang unik. Vokal tunggal dalam bahasa Tionghoa adalah a, o, e, i, u, dan u. Vokal majemuk atau diftong meliputi ai, e, ao, o, u, ui, ye, yue, dan Nomor 10, jumlah rangkap 2 vokal dan rangkap 3 bahasa Tionghoa. Rangkap 2 memiliki 9 jenis dan rangkap 3 memiliki 4 jenis. 11. Sifat vokal rangkap 3 bahasa Tionghoa. Sikap vokal rangkap 3 dalam bahasa Tionghoa mengacu pada pengucapan vokal yang terdiri dari 3 suara yang disebut juga triftong. Dalam Hanyu Pinyin, vokal rangkap 3 ini adalah iao, wai, dan wei. Contoh vokal rangkap 3 itu wai seperti pada kata shui, pada kata wai yang berarti luar. Yang kedua, wei seperti pada kata wei yang berarti ekor. 12. Sifat vokal rangkap 3 bahasa Tionghoa. Sifat vokal rangkap 3 terdiri dari 3 elemen vokal awal, vokal tengah, dan vokal akhir. Vokal awal diucapkan ringan dan pendek. Vokal tengah adalah inti suara dan paling jelas terdengar. Vokal akhir yang berupa transisi tidak jelas atau samar, terdapat perubahan posisi lidah dan bentuk bibir selama pelafalan. 12. Yunmu Sangao bahasa Tionghoa berapa jumlahnya? Totalnya ada 16. Contoh an, ang, in, ing, ong, dan lain-lain. 13. Ciri keunikan vokal Shehua dalam bahasa Indonesia. Vokal Shehua dalam bahasa Indonesia atau juga disebut vokal tengah, madya, atau pepet memiliki ciri keunikan sebagai vokal netral yang sering muncul dalam suku kata yang tidak ditekankan. Ciri keunikan vokal Shehua dalam bahasa Indonesia yaitu netral. Shehua sering dianggap sebagai vokal netral karena posisinya yang berada di tengah mulut dan tidak memiliki tekanan yang kuat. Suku kata tak ditekankan. Vokal Shehua paling sering ditemui dalam suku kata yang tidak ditekankan dalam sebuah kata. Yang ketiga, reduksi vokal. Dalam beberapa kasus, vokal Shehua bisa menjadi hasil reduksi dari vokal lain dalam suku kata yang ditekankan, seperti dalam kata bencana dalam suku kata kedua menjadi Sichua. Nomor 14, perbedaan vokal O, I, U dalam bahasa Indonesia dan Tionghoa. Perbedaan utama vokal O, I, dan U dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin terletak pada pengucapannya dan bagaimana mereka dipadukan dengan konsonan. Dalam bahasa Indonesia, vokal-vokal ini cenderung memiliki pengucapan yang lebih jelas dan konsisten. Di sisi lain, bahasa Mandarin memiliki vokal yang lebih kompleks dan bisa berubah tergantung pada konsonan yang menyertainya serta pengaruh dari ton atau nada. Contoh, bahasa Indonesia, oto, dinding, buku. Yang kedua, bahasa Mandarin, po, mo, fo. Vokal O dengan pengucapannya yang sedikit berbeda. Ma, ibu dengan nada 1. Ma, kuda dengan nada 2. 15. Perbedaan Shengmu dan Fuyin dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Mandarin, Shengmu adalah konsonan awal dalam sebuah suku kata, sedangkan Fuyin adalah konsonan secara umum, termasuk Shengmu. Dengan kata lain, Shengmu adalah subjek dari Fuyin karena Fuyin mencakup semua jenis konsonan, sementara Shengmu hanya merujuk pada konsonan yang muncul di awal suku kata. 16. Jumlah Fuyin dalam bahasa Indonesia dan bahasa Tionghoa. Jumlah Fuyin atau vokal dalam bahasa Indonesia ada 5, yaitu A, E, I, O, dan U. Sedangkan dalam bahasa Mandarin, jumlah Fuyin lebih kompleks dan bervariasi tergantung pada dialek dan sistem transkripsi yang digunakan. Tetapi umumnya ada 10 Fuyin tunggal, yaitu A, O, E, I, U, I, U, A, Si, dan Y. Dan 13 Fuyin gabungan, yaitu I, A, Ui, Ao, O, Ya, Ye, Wa, Wo, Yue, Yu, Ya. Nomor 17, perbedaan konsonan beraspirat dan tidak beraspirat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Tionghoa, dan perbedaan konsonan
J, Kui, K dalam bahasa Tionghoa dan bahasa Indonesia. Perbedaan utama antara konsonan beraspirasi dan tidak beraspirasi dalam bahasa Mandarin terletak pada adanya hembusan udara saat mengucapkan konsonan. Konsonan beraspirasi seperti P, T, dan K adalah pinyin memiliki hembusan udara yang jelas. Beraspirasi seperti P, B, D, dan G tidak memiliki hembusan udara yang jelas. Dalam bahasa Indonesia, konsonan seperti P, T, dan K juga memiliki variasi antara yang beraspirasi dan tidak beraspirasi, meskipun tidak sejelas dalam bahasa Mandarin. Dan berikut contoh perbedaan J, Q, dan K. Nomor 18. Gambar bagian 5 derajat pergerakan dari Chow Yun. Bisa dilihat ini adalah gambar dari pergerakan nada dari Chow Yun. Baik, mungkin itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang persamaan fonologi bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.